Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kami dari FOD Stasiun Meteorologi Ahmad Yani akan menyampaikan briefing cuaca penerbangan online untuk hari ini tanggal 12 Januari 2023. Untuk penerbangan pesawat-pesawat kecil ataupun heli yang membutuhkan informasi terkait dengan kecepatan dan arah angin untuk beberapa lapisan ketinggian terbang. Berikut informasinya. Pada lapisan ketinggian terbang 1000 feet, perlu diketahui secara umum angin untuk wilayah Semarang khususnya berasal dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 5 knot. Sementara itu pada ketinggian terbang 3000 feet, secara umum anginnya masih dari selatan dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot. Pada ketinggian 5000 feet, secara umum anginnya masih dominan dari selatan juga dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot. Dan pada ketinggian 10.000 feet secara umum anginnya dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan yang lebih tinggi sekitar 10 hingga 15 knot. Sementara itu untuk informasi perakiraan cuaca untuk 24 jam ke depan yang valid hari ini, untuk wilayah Semarang secara umum anginnya dari arah 130 derajat dengan kecepatan 5 knot, visibility-nya 8 kilo dengan kondisi perawanannya view 1400 feet. Kemudian pada pukul 2 hingga 4 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada arah angin, di mana angin berasal dari arah 340 derajat dengan kecepatan 8 knot. Sementara itu untuk informasi terkait dengan medium level shift extract yang valid pukul 6 UTC, seperti bisa dilihat untuk wilayah Pulau Jawa relatif bebas ya dari potensi pertumbuhan awan-awan CB. Sementara itu untuk wilayah Sumatera bagian selatan dan juga sebagian besar wilayah Kalimantan memang perlu diwaspadai adanya potensi pertumbuhan awan-awan CB untuk wilayah tersebut. Kemudian untuk informasi terkait dengan wind time chart pada beberapa lapisan ketinggian yang dimulai dari lapisan 5000 feet, seperti yang dapat diketahui bahwa secara umum anginnya memang berasal dari arah selatan dengan kecepatan yang juga bervariasi antara 5 hingga 10 knot untuk wilayah Pulau Jawa khususnya. Kemudian dengan suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara 17 hingga 19 derajat Celcius. Sementara pada ketinggian 10.000 feet secara umum anginnya mulai agak bervariasi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang juga bervariasi antara 10 hingga 15 knot. Saya lanjutkan, saya ulangi untuk ketinggian terbang 10.000 feet secara umum untuk wilayah Pulau Jawa khususnya anginnya masih dari timur laut dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan yang cukup bervariasi antara 5 hingga 15 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara 9 hingga 10 derajat Celcius. Sementara untuk ketinggian terbang 18.000 feet secara umum untuk wilayah Pulau Jawa, anginnya berasal dari arah timur dengan kecepatan yang juga bervariasi antara 5 hingga 15 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini berkisar antara minus 5 hingga minus 3 derajat Celcius. Sementara untuk ketinggian terbang 24.000 feet secara umum memang dominannya untuk BBS atau bagian belahan bumi selatan untuk wilayah Indonesia, yaitu secara umum anginnya dari timuran dengan kecepatan yang juga bervariasi antara 10 hingga 30 knot. Sementara itu untuk bagian utara Indonesia memang secara umum anginnya dari barat daya dengan kecepatan yang juga bervariasi antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk penerbangan yang menuju ke wilayah Kalimantan, khususnya ke Bandara Pangkalan Bun atau WAGI, untuk informasi perakiraan cuaca aerodrom setempat yang valid 12 jam, secara umum anginnya dari arah 310 dengan kecepatan 3 knot, kemudian visibility-nya 2 kilo dengan kondisi cuacanya fog, kabut, dengan kondisi perwananya broken 900 feet. Kemudian pada pukul 1 hingga 2 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada beberapa parameter cuaca meliputi angin dari arah 220 derajat dengan kecepatan 5 knot, kemudian visibility-nya 9 kilo dengan kondisi perwananya sekitar 1300 feet. Kemudian untuk wind time chart pada ketinggian terbang 30.000 feet secara umum anginnya masih seragam dari timur untuk Pulau Jawa dengan kecepatan yang meningkat dan bervariasi antara 20 hingga 30 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara minus 31 hingga minus 30 derajat Celcius.
Sementara itu terakhir untuk lapisan terbang atau ketinggian terbang 34.000 feet, secara umum anginnya memang masih dari timuran hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga wilayah Kalimantan dan Sumatera dan juga Sulawesi, dengan kecepatan angin yang juga bervariasi antara 20 hingga 40 knot untuk lapisan ini. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara minus 42 hingga minus 41 derajat Celcius. Sementara itu untuk informasi terkait dengan aerodrome forecast atau perakiraan cuaca aerodrome setempat atau bandar udara setempat untuk wilayah Jakarta, khususnya Cengkareng atau Soekarno-Hatta, yang valid 30 jam. Secara umum kondisi cuaca di sana diperkirakan anginnya variabel dengan kecepatan 2 knot, kemudian visibility-nya 9 kilo dengan kondisi perawanannya view 2000 feet. Sementara untuk selanjutnya diperkirakan terjadi perubahan parameter cuaca pada pukul 1 hingga 3 UTC, di mana anginnya berubah dari arah 320 derajat dengan kecepatan 10 knot. Kemudian pada pukul 13 hingga 15 UTC juga kembali diperkirakan terjadi perubahan pada beberapa parameter cuaca, meliputi angin yang menjadi variabel dengan kecepatan 2 knot, visibility-nya 5 kilo dengan kondisi perawanannya hazy atau udara kabur. Sementara itu pada tanggal 13 pukul 1 hingga 3 UTC diperkirakan terjadi perubahan kembali pada beberapa parameter cuaca, meliputi anginnya dari arah 310 dengan kecepatan 10 knot, kemudian visibility-nya 9 kilo, dan tidak lagi diamati adanya cuaca signifikan. Untuk informasi terkait dengan high level SIG-PX chart yang valid pukul 6 UTC, untuk wilayah Pulau Jawa sendiri memang tidak ada diamati adanya potensi pertumbuhan awan-awan konvektif atau awan-awan CB, namun demikian perlu diwaspadai adanya potensi sebaran abu vulkanik ya dari Gunung Krakatau dan Gunung Semeru di Jawa Timur. Kemudian untuk pertumbuhan awan-awan konvektif memang masih diamati khususnya untuk Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian barat, juga kemudian sebagian besar Pulau Kalimantan, kecuali Kalimantan Selatan dan sebagian kecil Kalimantan Barat, kemudian untuk wilayah Pulau Sulawesi juga. Untuk high level SIG-PX chart yang valid pukul 12 UTC masih sama untuk wilayah Pulau Jawa, memang masih tidak diamati adanya potensi pertumbuhan awan-awan konvektif atau awan-awan CB, namun juga masih perlu diwaspadai adanya potensi sebaran abu vulkanik dari Gunung Semeru, nampaknya masih diamati. Kemudian untuk pertumbuhan awan-awan CB memang masih perlu diwaspadai untuk penerbangan-penerbangan yang menuju ke wilayah Sumatera, hampir sebagian besar wilayah Sumatera. Kemudian untuk citra satelit RDCA atau potensi perubahan awan-awan cumulus untuk menjadi awan-awan konvektif atau awan-awan cumulonimbus gitu ya, menjadi cumulonimbus untuk 1 jam ke depan terutama, itu memang pukul 22.50 UTC hari kemarin memang masih diamati potensi pertumbuhan awan-awan CB-nya untuk wilayah Laut Jawa, khususnya untuk wilayah Pulau Jawa sendiri relatif clear. Kemudian untuk Pulau Sumatera, khususnya Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian barat, Kalimantan bagian selatan, Kalimantan bagian timur. Kemudian untuk volcanic ash advisory itu memang masih diperkirakan untuk arah atau trajektori abu vulkanik dari Gunung Semeru memang untuk pukul 18.20 UTC pada tanggal 11 hingga 12.20 UTC tanggal 12. Memang secara umum memang arahnya untuk potensi sebarannya menuju ke arah barat laut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Stay flight and stay healthy.